wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 8 praktikum konseling individu. Pada hari ini akan menyampaikan video terkait pendekatan teori kognitif behavior terapi. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya Aziza Nadia Silmi dengan NPM 2413052019 sebagai konseli. Saya Indah Nur Aziza 2413052013 sebagai konselor. Saya Adinda Raiza dengan NPM 2413052037 sebagai editor dan kameramen. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi Kak. Sebelumnya kita akan menjelaskan sebenarnya sudah pada tampil di sini. Kakaknya ini dari mana ya? Aku dari SK. Di sini juga kuliahnya di juga. Kebetulan mahasiswa di sini semester 4 kan. Terus tadi namaku ini Kak Soli. Teman-teman kesini senang berpertemuan. Oh ya, nama aku bisa panggil saya Aziza. Kak Aziza. Iya. Oke, aku tahu ini kayaknya dari siapa ya? Aku tahu sendiri sih ya. Aku kemarin itu kan menjadi panitia PKMB. Terus ada kayak sosialisasi itu, ada di BK itu ada pelayanan konseling itu tadi. Terus dapat review juga dari guru, katanya oke, jadi mau membanggakan juga dari kita itu. Oke. Sini kakak boleh bebas untuk cerita aja. Oke, sebelum kita lanjut ke cerita, rating dulu deh untuk hari ini. Dari 1 sampai 10. 7 ya. Sosok lah ya. Ya. Juga tiga 7 ya. Nah, tadi kan kakak bilang kakak masih semester 4 nih. Nah, juga di kuliah lainnya dari kakak tadi kakak dari kuliah organisasi ini untuk menambah kegiatan kakak di kampus. Ada Kak, aku ikut organisasi namanya. Ini kan aku orang yang sebenarnya introvert, tapi aku pengen aktif Kak. Jadi aku cuma ikut organisasi prodi, jadi aku aktif di organisasi prodi Kak. Nah, itu kalau kita lagi sibuk-sibuk ke organisasi gitu pasti pulang sore kan? Soalnya malam juga Kak. Wah, itu kamu malas apa sih? Kebetulan aku mau sendiri Kak. Happy berarti ya? Dan lumayan jauh sih Kak, tapi ya seru aja. Berapa kira-kira jarak dari rumah ke kampus? Kiraan itu setengah jam Kak. Kamu kuat ya setiap harinya gitu Ya ya? Kak, lumayan sekali. Kan ada terbiasa jadi kayak pas jalan pun ya kayak biasa kayak dikit aja gitu. Kalau yang lagi buru-buru baru kerasa sih kayak jam. Dan kamu rasanya happy, seneng gitu ya jalan banyak beban. Seneng sih Kak, ada beban kayak ya lebih baik aktif sih. Ya, daripada kita kuliah tapi ya organisasi atau organisasi tidaknya itu satu kan. Nah, mungkin kita bisa langsung aja kira-kira. Oke, sebelum kita langsung ke tahap intinya, mungkin aku sih mau jelasin tentang kuliah. Jadi di sini itu kamu bebas untuk cerita apapun, tidak perlu sungkan, tidak perlu takut atau kamu mikir aku akan dijudge tanpa kamu bercerita, itu tidak. Ini di sini ruang aman, yang nyaman. Pokoknya kamu bebas bercerita apa aja, dan aku sebagai konselor juga ada yang namanya kode etik, yaitu untuk saling menjaga rahasia. Jadi kami tidak akan menyebar rahasia ini ke orang-orang lain. Kamu tenang.
Nah, kira-kira apa permasalahannya? Sebenarnya aku nggak merasa awalnya aku nggak merasa begini, tapi ada beberapa temanku yang bilang bahwa aku ini kok kamu kelihatan tenang sih, kok kamu kelihatan kurang ekspresif sih, kok kamu nggak kebaca sih kalau kamu tuh lagi senang, lagi marah, lagi sedih, kamu kok nggak kebaca sih ekspresinya gitu. Terus aku sadar, oh iya ya, kok aku merasa pas aku lagi sama temenku, kok ya aku nggak bisa selepas mereka gitu ya. Kayak kok aku nggak bisa lepas, kok aku nggak bisa nangis atau aku nggak bisa marah langsung ke saat itu juga gitu ya. Tapi aku sadar juga akhirnya aku nih emang berusaha untuk selalu memendam emosi-emosi untuk aku ceritain. Nah, dari cerita kamu tadi itu, berarti kamu merasa sering mengekspresikan emosi ya? Emosi seperti senang, atau sedih, atau apa gitu. Dan kamu itu sulit. Dan apakah hari ini yang akan kita bahas itu? Apakah itu yang kamu mau bahas sekarang? Iya. Oke. Nah, aku mau nanya dulu nih, sekarang kakak bisa nggak ceritakan dari kapan kakak itu untuk mengekspresikan emosi? Sebenarnya aku baru sadar kuliah ini karena ada orang yang ngomong gitu, ada yang ngomong dari kataku tadi teman-temanku merasa kalau aku nih kurang berekspresi gitu, kayak merasa karena aku kepanitiaan gitu kak. Terus mereka bilang Silvi itu kelihatannya apa namanya omongannya semangat excited gitu, tapi mukanya itu biasa aja, jadinya kamu tuh bingung nih, kamu tuh sebenarnya seneng apa enggak sih, kamu tuh beneran atau enggak sih apa namanya kalau seneng atau lagi excited itu gitu. Aku merasa aku beneran seneng, aku beneran semangat gitu, tapi kenapa orang-orang nggak bisa ngeliat gitu, kayak gitu sebenarnya gitu. Tapi setelahnya aku mengingat lagi, oh ternyata sebenarnya yang benar ya aku kurang bisa melakukan emosi gitu, karena awalnya yang paling aku notice itu aku tuh paling suka memendam rasa marah. Jadi aku aku tuh takut kalau orang itu tersinggung oleh omongan itu beneran gitu. Dan juga kalau omongan itu biasanya nangis kan, itu kayak kalau omongan itu kayaknya malah dicap lemah. Kan aku tujuannya kan karena itu buat ya marah, bukan mau nangis dan membuat mereka mencap aku lemah gitu. Jadi akhirnya kadang aku mendem gitu. Jadi kadang tuh teman-teman juga bilang kayak nih marah aja, nggak apa kalau marah gitu. Jadi aku nggak bisa, aku terbiasa untuk mendem. Jadi kadang aku mengatasi rasa marahku tuh dengan diam dan tenang gitu kak. Biasanya juga aku kalau marah emang cuma bilang ya udah nggak apa-apa gitu. Aku kalau udah marah banget baru aku menghindari gitu buat tenang gitu. Tapi akhirnya nanti aku balik lagi ke dia bilang ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi itu aku nggak bakal menghindari, tapi aku bakalan lebih berusaha tenang gitu, lebih berusaha tenang di saat itu. Tapi ya itu kadang tuh malah jadi kayak kadang tuh malah senang ngomongnya nggak akan marah gitu. Jadi kadang kadang saya jangan ini gitu, jangan terlalu baik, bukan aku suka baik, tapi ya karena aku takut orang itu
aku juga mulai sadar tuh karena ada ngomongin kuliahnya. Aku ingat lagi pas SMA aku tuh kan temen-temenku pada internet semua kan. Jadi aku tuh sadar, oh ya, terlalu diem gitu loh, maksudnya aku juga ikut senang gitu, tapi aku terlalu kayak diem gitu kan. Jadi tuh aku cuman kalau mereka tuh bakal menghidupkan suasana, kalau aku cuman face to face gitu kan ke orangnya. Kalau emang aku lagi senang ke dia, ya aku langsung ngomong ke dia, iya aku senang banget ngomong ini. Tapi kalau temen-temenku tuh menghidupkan suasana, kayak dia gini loh, ini gitu. Jadi tuh kelihatan gitu kalau dia senang gitu. Kalau gue, aku seneng loh kayak gini. Jadi mereka cerita gitu ke teman-teman dekatnya gitu, atau ke banyak orang gitu. Sedangkan aku tuh kalau lagi senang, dia cuma cerita kadang tuh satu orang. Jadi tuh aku menyebarkan ceritaku tuh bukan secara keseluruhan, tapi aku tuh bertahap ke orang ini dulu gitu. Jadi nggak kelihatan gitu loh, ini sebenarnya senang, sebenarnya aku tuh suka, sebenarnya aku nggak suka gitu. Oke. Kira-kira dari cerita kamu tadi, ada nggak sih pengalaman tertentu yang membuat kamu merasa menahan perasaan? Boleh kamu ceritakan? Pengalaman ya, mungkin ini sih kak, aku terbiasa menahan perasaanku, emosiku dari kecil sih. Karena kan ini berani kamu Gak apa-apa, itu kayak di sini aman dan ini kita berdua. sebenarnya aku punya permasalahan keluarga. Jadi dulu itu ayah mama itu waktu kecil itu sering berantem sering karena itu. Terus aku kan bisa kalau itu lebih sering apa ya kak, mood keluarga itu tergantung mood ayahku. Kalau ayahku lagi emosi, lagi senang, lagi marah, itu jadinya tuh suasana keluarga itu ngikutin emosi ayah gitu. Jadi kalau ayah marah, kita bakal diem. Anak-anak ya, anak itu bakal diem gitu. Aku ya itu makanya kadang aku nggak suka banget ribut sama orang tuh, karena aku dari kecil mendengar ribut itu mereka hatiku tuh nggak tenang gitu loh kak. Kayak bisa nggak sih ngomong baik-baik gitu, kenapa enggak ya baik-baik aja, nggak usah teriak-teriak, nggak usah perlu pakai kata kasar gitu, nggak usah perlu banting barang gitu. Itu suka. Terus jadinya tuh kadang aku mau berekspresi itu aku takut orang tua aku kayak ngomongin aku gitu, jangan dulu ya, karena aku juga kadang ngomongin nanti gitu loh kak, jangan ini ya, nanti takutnya ini gitu. Jadi tuh kenapa mood dan emosi itu tergantung sama orang lain gitu. Itu dari kecil kak, jadi tuh terbiasa ya ketika kak, maksudnya sedewasa ini aku harus sudah bisa mandiri, tapi malah kenapa aku malah menggantungkan moodku ke orang lain gitu, kenapa menggantungkan emosiku ke orang lain gitu. Walaupun aku udah paham dengan segala emosiku, aku ini berhak loh bahagia, aku ini berhak loh senang, sedih, marah, itu aku berhak mengeluarkannya. Tapi balik lagi kak, aku mau ngelatih diri itu tetap gak bisa, kayak susah balik lagi. Aku bakal balik lagi, aku bakal ya udah gitu. Kayak dengan sesuatu yang aku suka tuh kayak
itu kayak eh, jadinya itu terbiasa untuk diam gitu Kak. Bahkan tapi akhirnya aku bakal bilang kakak itu orangnya diam ya, nggak mau ngomong kalau nggak ditegur gitu. Sedangkan aku berpikir kan bunda sendiri ya bilang kalau lebih baik itu ya udahin aja gitu Kak, gitu jangan jangan terlalu jangan terlalu diluapin emosinya. Tapi yang dia ada sebenarnya tuh emosi mana sama senang Kak. Tapi gak tahu kenapa semua emosi yang dirinya tuh aku malah mendem gitu, karena mungkin kecil tuh mana ya Kak, mau regulasi emosi tuh mana caranya tuh dari kecil tuh aku belum tahu ya. Jadi tuh semua emosi tuh mungkin aku jadinya pukul sama rata gitu. Jadi dia bawa sampai sekarang Kak. Nah aku tuh lagi belajar Kak untuk gimana sih caranya aku tuh bisa melakukan emosi secara normal gitu Kak. Kayak aku sebenarnya ceritain aja sedih loh Kak, tapi aku gimana ya Kak, merasa keluarnya itu susah gitu. Aku udah dapetin sedih Kak, tapi gak bisa keluar gitu. Dan aku biasanya tuh dengan senyum gitu. Jadi orang-orang bilang sebenarnya kalau stres itu langsung ada senyum itu tidak jadi kebiasaan aku buat nutupin apa yang aku rasain gitu. Ya kalian menemukan aku tuh senyumanku tuh bisa berarti gitu loh. Yang lebar, senyum mulus, yang biasa aja itu sebenarnya beda arti gitu kalau kalian mau mengartikannya gitu. Tapi itu aku terbiasa. Ini berarti orang itu senyum mah orangnya baik, orangnya ramah gitu. Tapi ya sebenarnya nggak sebaik itu guys. Aku tuh membatin juga gitu dalam hati. Jadi gak mungkin aku sebaik itu terus. Kayak dari cerita kamu tadi, kira-kira ketika kamu menahan emosi, kamu menahan kesedihan, apa yang kamu rasain? Itu kayak dengan cara apa kamu kayak untuk meredakan emosi ketika kamu menahan Kalau ini kayak emosi negatif, kalau emosi negatif itu kayak marah dan sedih itu biasanya aku diam sih Kak. Sebenarnya rasanya gak enak Kak, rasanya tuh gak enak kalau dipendam dan cuma kamu yang tahu. iya rasanya tuh gak enak dan mau ngelakuin, tapi aku bingung cara ngelakuinnya Kak. Balik lagi akhirnya aku diam. Aku biasanya tuh jadi Kak merenung aja, kalau enggak aku tuh kadang ini sih Kak, tulis itu aku random kayak ada gambar, aku random enggak yang nulis kayak aku malah ngelakuin enggak, karena sekecil aku nulis aku warna nulis itu nggak bisa. Jadi kadang aku cuma kayak gambar apa gitu, gambar atau coret-coret gitu. Kalau nggak aku warnain Kak dengan hal-hal kayak warna itu biasanya aku udah suka emosinya dari marah biasanya itu kalau nangis tuh kalau sedih itu kalau nangis tuh biasanya aku malu sih Kak, malu dan sebenarnya dari ruangan gelap, dan itu pun harus dibikin dulu. Misalnya Kak, aku scroll TikTok nih, aku lagi nangis, ya aku cari sesuatu yang kata-kata yang sedih, gitu. Itu kalau nangis gitu loh, aku kayak terbawa suasana. Jadi aku memvalidasi emosi itu dengan membaca hal yang sedih gitu. Tapi kalau yang positifnya biasanya aku mungkin dengan lagu gitu kan, dengan lagu terus
biasanya aku bakalan lebih sering ngomong juga normalnya sih kak, kayak orang-orang kayak senang gitu, terus aku pakai pakaian cerah biasanya, terus aku lebih banyak ngomong ke teman-teman dekat sih kak, ada teman-teman yang di waktu kamu kalau dia ngomong gitu, terus aku biasanya kayak yang berpikir lebih banyak berpikir positif sih kak kalau lagi di sini. Pada itu kamu berarti mengatakan kalau kamu lagi sedang berbahagia, yaitu kalau sedang dengerin pemicu yang sedih-sedih itu kamu ingin melakukan emosi. Oke, dari cerita kamu tadi, jadi kamu lebih menahan emosi agar tidak menimbulkan masalah hidup, itu betul kan? Bagaimana perasaan ketika kamu menahan emosi tersebut? Kamu merasa gimana pada saat itu? Tidak bisa, jujur nggak enak, rasanya tuh kayak mau bebas gitu loh kalau ekspresi, tapi gue lagi kayak gak enak gitu rasanya, biasa ya. Oke, sampai akhirnya kan kayak gini. Masalahnya itu karena yang dari keluarga itu kan apa namanya udah berkomunikasi sama anak itu kan. Nah tapi aku akhirnya berpikirnya kenapa abang sama adik itu tumbuh menjadi orangnya malah lebih bisa melakukan emosi kan, lebih berani gitu. Sedangkan kalau aku enggak gitu kan, jadi di rumah tuh nggak berlaku, nggak ayahku, nggak abang adik itu semua emosinya meluap gitu kalau ada rasa emosi gitu. Itu kadang aku ngerti tuh, wah kayaknya kalau emosi semua nggak bisa, harus ada yang berbeda gitu kak. Tapi masa aku terus berjalan kan? Tapi kalau seluruh emosi kan rasanya gak enak gitu, kalau kalian itu kayak ya gak enak kan, gak enaknya kan itu kak, gak enak kalau akhirnya semua orang emosi gitu. Jadi aku merasa kayaknya aku harus jadi pendengar dan aku harus jadi yang menenangkan dari kayaknya, karena gak bakal baik kalau akhirnya pada penyelesaian masalah itu pakai emosi semua gitu. Jadi kadang aku harus jadi penengah gitu, jadi yang menangani gitu. Walau kadang aku tuh capek ya kak, karena kadang aku dulu mau keluarkan emosiku gitu, tapi aku rasa kayaknya cukup deh aku aja yang mau gitu sih kak. Kamu pernah cerita gitu gak sih ke abang atau ada ini tentang kayak ini kan aku lagi enak dan bisa kak kalau kamu hidup tenang atau gitu kayak gantian di sana ini cuma kamu doang dan hanya kamu. Nanti mentok itu teman-teman itu suka pada sekarang di rumah ya enak gitu. Kalau nggak lagi bebot gitu. Kalau nggak males lo di rumah gitu. Untuk meluapkan emosi itu orang-orang dekat itu, ya itu pun teman ya kan. Kalau itu sekali banyak orang itu sebenarnya nggak suka lo kayak gini di rumah gitu. Ya itu namanya itu biar hati atau kemudian. Nah berbeda ini kita mencoba untuk memahami pikiran yang muncul dalam suatu situasi. Nah ketika kamu ingin mengekspresikan emosi, apa yang biasanya kamu lakukan? Kan aku jujur bingung kayak aku bingung karena aku baru sadar aku kurang berekspresi dengan dari teman gitu. Kayak kalau aku sedang melakukan emosiku, yang aku nggak mikir karena aku mikir dalam hatiku, dalam diriku ya aku senang, aku lagi senang, aku lagi bad, aku lagi sedih, selalu jadi itu kadang
dari cerita kamu tadi itu kan namanya kamu tuh tidak sadar ya, kamu tidak sadar kalau kamu tuh seperti itu. Nah kamu tadi bilang itu kan kamu nggak tahu tentang apa yang kamu lakukan itu. Nah kira-kira ketika kamu merasa nggak tahu itu apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Biasanya ya aku sekarang kayak gini ya kita nggak bakal apa ya kak kayak disitu karena aku bingung karena mereka ya kak terus aku merasa nggak enak yang aku lakuin aku diam biasa dengan aku gitu terus aku cari sesuatu yang buat aku melakukan rasa mengurangi itu kayak tadi tuh kayak gambar kayak warnai itu melakukan sesuatu yang rasanya tuh bisa apa ya buat campur aduk yang mengurangi rasa itu kayak warna-warna kesalahan itu biasanya kayak gitu sih kak. Dari pikiran kamu itu pikiran kamu negatif, ya dari diri kamu sendiri. Makanya kamu mungkin merasa kebingungan dan susah untuk melakukan emosi. Itu seharusnya nggak baik gitu. Kamu harus mencoba untuk melakukan emosi itu nggak apa-apa. Karena sewajarnya manusia. Ketika manusia kan melakukan emosi dengan cara mungkin dia menghindar sesuatu atau dia apa gitu untuk mengekspresikan dirinya. Sedangkan kamu ini enggak lakukan gitu. Makanya mungkin kamu untuk mencoba sesuatu yang kamu ingin lakukan ketika kamu merasa emosi gitu. Mungkin kamu dengan cara memukul bantal di kamar atau kamu melakukan hal-hal yang membuat emosi kamu itu sudah diluapkan. Sekarang kita coba untuk melihat pikiran tersebut bersama-sama. Apakah mengekspresikan emosi selalu menyebabkan masalah? Dan juga bagaimana ketika kamu berbicara dengan teman? Kalau aku secara emosi ya sebenarnya kalau aku sudah teman tuh apa kak awal masih ada untuk mendapatkan rumah tapi kadang tuh aku bilang mereka aku nggak suka ini loh aku lagi bingung aku lagi mana habis itu kalau nggak aku lagi sedih gitu aku cuma bukan kayak kisi-kisi lah ya tapi itu aku tetap bilang ke mereka nanti kadang kalau mau berbicara itu ada ketika kayak oh yaudah mau ngapain kita gitu kalau enggak ya dikasih bukan gitu juga nggak apa-apa karena mereka kadang tahu kalau aku tuh artinya kurang bisa ngomong banyak lebar gitu jadi mereka tuh kadang ya namanya lagi berikut dengan cara ada gitu dengan cara ada jadi aku selalu bersyukur mereka tuh baik gitu aku nggak selalu datang yang baik gitu untuk bisa melakukan emosi dan aku tahu gitu dari mereka. Oke, jadi kamu teman yang mendengarkan cerita kamu dan tidak memiliki kamu juga dengan kamu. Jadi mungkin mengekspresikan rasa itu tidak selalu berakhir buruk. Kita sekarang bisa mencoba untuk ini nanti kata aja ya bagian ini yang salah. Sekarang kita bisa mencoba untuk mengganti pikiran lebih baik dia daripada memikirkan masalah dengan lebih baik berbicara dengan cara yang baik agar orang lain itu bisa menerima diri kita. Kamu setuju? Tapi kak, aku agak capek gitu kak, agak enak gitu kalau lebih
jujur di sekolah. Gak apa-apa. Apa yang kamu pikirkan itu tidak selamanya apa yang kamu pikirkan itu tidak selamanya dipikirkan orang lain gitu. Menurut kamu itu mungkin kalau kamu mungkin lagi gini kamu melakukan emosi, kamu merasa kayak gak enak nih teman kamu gitu kan kalau aku gitu. Itu tidak selalu berpikiran seperti itu. Jadi kamu tuh bebas untuk emosi, kalau bebas untuk mengekspresikan situasi atau wajah kamu gitu. Iya, tapi aku tetap takut kalau mereka berisiko gitu sampai melakukan emosiku. Yang enggak dong, karena kamu berhak untuk melakukan emosi, kamu berhak untuk menyampaikan perasaan kamu berhak untuk berekspresi gitu. Jadi tidak bisa untuk menampilkan emosi atau menyampaikan ekspresi kamu gitu ke orang lain. Karena sejatinya manusia itu berhak untuk dirinya sendiri gitu, berhak untuk berekspresi, berhak untuk emosi gitu. Jadi kayak ya udah Nanti aku coba. oke, kamu coba mungkin kamu perlahan-lahan kamu coba dan kamu sedikit demi sedikit kamu untuk melakukan emosi gitu. Oke, dari cerita kamu tadi yang kamu itu menyampaikan emosi kamu menyampaikan perasaan dan kamu menyampaikan itu untuk berekspresi, di sini kita bisa melakukan behavior praktik atau latihan perilaku. Yang dimana sekarang kita coba untuk latihan kecil-kecilan. Kayak misalnya kamu sudah merasa kesal dengan suatu hal tersebut, bagaimana biasanya kamu merespon? Biasanya di rumah aja sih Kak. Jadi Oke, sekarang kita coba cara lain ya. Misalnya dengan kamu mengatakan, saya sebenarnya tuh kayak merasa kurang gitu, atau merasa gak nyaman dengan hal sesuatu itu. jadi coba sekarang. Iya. Sekarang ya. Jadi bisa produksi sebagai Kak. Sebenarnya aku gak suka deh sama hal tersebut. Oke, bagaimana perasaan ketika kamu mengungkapkan rasa tersebut? Mungkin kan belum pegang rasa kayak canggung rasa tuh baca tapi bisa jadi juga. Kamu bisa mencoba itu dengan teman-teman kamu untuk latihan kecil-kecilan aja untuk mengungkapkan rasa, atau kamu mengatakan itu gak nyaman sebenarnya, kamu bisa lakukan itu ke teman-teman kamu. Ini tuh suatu latihan yang baik, yang baik juga. Dengan cara ini kamu kedepannya mungkin bisa lebih mengekspresikan diri kamu, atau kamu bisa lebih untuk melakukan emosi kamu. Nah, bakal aku coba kan teman-teman terbaik terlebih dahulu. Pokoknya aku nggak. Oke, sekarang aku mau untuk latihan minggu ini kamu bisa mencoba beberapa hal. Ada 3 sih. Yang pertama, mencatat situasi ketika kamu sedang merasa emosi tertentu. Kayak kamu mungkin kamu kan kayak kamu bilang tadi itu kamu kayak sulit kan kalau kamu udah emosi, berarti udah kamu diam dan kamu kayak lebih kayak mengurung diri gitu. Tapi tidak sekarang kamu menuliskan emosi kamu itu di buku diary kamu atau gimana gitu, atau kamu lagi kayak hari ini aku lagi kesal atau apa gitu kan. Terus yang kedua, menuliskan pikiran yang muncul ketika kamu merasakan pada saat itu gitu. Kayak kamu pikiran kamu tuh merasa aku ini hari ini lagi apa ya, lagi sedih atau aku lagi kesal dengan orang, lagi apa gitu, menyesuaikan dengan apa yang kamu lakukan pada saat itu. Terus yang terakhir itu kamu coba untuk mencoba mengekspresikan perasaan secara langsung ke teman terdekat kamu gitu. Kamu bisa kayak latihan kecil-kecilan tapi dengan teman yang kamu percaya, benar-benar teman dekat gitu, supaya tidak ada yang mengejar ataupun menghakimi kita kamu gitu. Dengan
itu kamu harapannya kamu itu bisa lebih lebih mengungkapkan emosi kamu lebih menyampaikan ekspresi wajah kamu, kayak kamu kalau kamu senang ya kamu senang, kalau kamu sedih ya kamu sedih. Jika hari ini pengen akan aku coba. Oke, hari ini kita sudah membahas tentang kamu masa kecilmu itu yang membuatmu terbiasa untuk memendam perasaan dan susah untuk mencoba mengekspresikan diri. Betul? Aku jadi tahu aku pernah menggunakan gitu. Biasanya juga mungkin mungkin aku belum bisa tahu gimana caranya menghadapi saat aku tuh ingin mengeluarkan emosi. Nah, perubahan itu kan memang membutuhkan waktu, jadi dengan latihan secara rutin dan konsisten, harapannya kamu bisa belajar untuk mengenali dan mengekspresikan perasaanmu dengan lebih baik lagi. Oke, aku cuma mau terakhir kamu terus semangat dan terus yang tadi kita udah ucapin yang kalian tadi itu kalau kamu terapkan juga setiap harinya pelan-pelan aja, yang penting kamu tuh konsisten. Aku banyak sebaik hari ini kalau sudah menggunakan kataku atau sudah menjudge aku dan aku udah bisa membuat aku cerita dan cerita yang bersyukur. Semoga juga kamu juga kamu melakukan masalah lain atau kamu merasa bingung kalau ada lagi di sini. Kami di sini menyediakan setiap teman itu bisa lebih baik dari sebelumnya dan merasa lebih menghargai diri sendiri. Sekian video praktikum konseling individu dengan teori kognitif behavior terapi dari kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.